Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin 7 Februari 2022 dalam masa biasa yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau agung melebihi segala sesuatu, sebab Engkau setia akan janjimu. Kami mohon semoga kami mengimani benar yang datang atas nama Tuhan, ialah Yesus Kristus, Mesias saksi belas kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin, dalam masa biasa yang kelima, diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabar ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengalaman di daerah sakit seringkali membuat orang tak berdaya, merasa sangat menderita, dan kemudian mengupayakan segala cara untuk sembuh. Sesewaktu upaya manusia untuk mendapatkan kesembuhan justru menemukan jalan buntu. Seakan semua resep dokter tak mempan untuk mengembalikan kesehatan. Bila demikian, tidak jarang orang berbalik mencari kekuatan supranatural atau memohon petunjuk paranormal. Acap kali nasihat dukun dan paranormal membuat seseorang kehilangan segalanya, seperti harta benda, akal sehat, dan kehormatan. Hal yang kerap dilupakan orang dalam setiap pengalaman sakitnya dan upaya mencari kesembuhan ialah bahwa sesungguhnya hidup dan mati semua ciptaan adalah milik Tuhan semesta. Jika demikian, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap ciptaan seharusnya hanya berserah dan memohon kepadanya. Karena itulah gereja
menetapkan hari peringatan Maria dari Lourdes sebagai hari orang sakit sedunia. Gereja hendak menegaskan bahwa Tuhan peduli pada penderitaan dan rasa sakit yang dialami oleh manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, banyak mujizat penyembuhan yang tak dapat dijelaskan secara medis terjadi di Lourdes dengan perantaraan doa Bunda Maria. Hingga kini ratusan bahkan ribuan orang sakit dibawa ke sana setiap harinya untuk mendapatkan kesembuhan. Cerita serupa juga dapat kita temukan dalam bacaan Injil hari ini, sebagaimana telah kita dengar dan hendak kita renungkan. Dalam kisah tadi diceritakan, kemanapun Yesus pergi, orang-orang sakit pasti datang memohon penyembuhan darinya. Imanlah yang menggerakkan mereka untuk mencari Yesus. Kisah Injil hari ini mengingatkan kita bahwa penyembuhan merupakan anugerah dari kemurahan hati Tuhan yang perlu selalu kita minta. Bagi kita, hal yang paling penting adalah kehendak untuk bertobat dan memperdalam relasi dengan Tuhan. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk semakin merenungkan bahwa segala usaha yang kita lakukan tanpa didasari oleh iman kepada Tuhan, maka semua itu akan sia-sia. Hanya Tuhanlah satu-satunya jawaban solusi bagi manusia dalam mencari kesembuhan dalam bidang apapun. Oleh karena itu, sambil kita berjuang untuk memperoleh pengobatan melalui tangan-tangan medis misalnya, tetapi janganlah kita selalu lupa untuk selalu berpasrah kepada Tuhan. Penyerahan diri secara total kepada Allah dan membiarkan kehendak Allah yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita akan membuat kita menjadi tenang dalam menjalani kehidupan ini, meskipun kita menderita macam-macam penyakit. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidaklah susah untuk merenungkan apa yang saya katakan dalam permenungan ini. Ambillah contoh pengalaman hidup saya sendiri. Sejak 2016 yang lalu, tepatnya sejak bulan Mei 2016 yang lalu, saya mulai hidup dengan obat karena menderita kelainan jantung. Setiap hari sejak tahun 2016 sampai hari ini, setiap hari saya harus meminum sejumlah obat agar supaya tetap bisa berjalan dengan baik. Tetapi para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, meskipun toh saya telah hidup dengan obat sejak 2016 yang lalu sampai sekarang, tapi saya harus mengatakan dengan jujur bahwa semangat hidup saya tetaplah tinggi dan tidak pernah loyo-loyo. Bahkan saya berani mengatakan bahwa semangat hidup saya, semangat juang saya dalam hidup dan karya masih tidak kalah dengan pastor-pastor muda atau orang-orang muda yang masih sehat walafiat. Itu semua adalah karena anugerah dari Tuhan. Dengan selalu menyerahkan diri kepada Tuhan, dengan prinsip yang selalu saya pegang dalam hidup saya, bahwa saya akan berusaha untuk mentaati segala nasihat yang diberikan oleh dokter,
yang terwujud dengan setia minum obat yang diberikan oleh dokter. Tapi sebagai orang percaya, selalu saya katakan, selebihnya saya serahkan kepada yang di atas. Terserah kepada Tuhan sang pemilik segala-galanya itu. Karena itu saya selalu berkata dalam menjalani kehidupan ini, yang semakin saya hayati dalam hidup saya sebagai seorang gembala yang juga tidak terlepas dari salah dan dosa. Saya berprinsip, saya ini hanyalah seorang hamba yang tidak berguna. Saya hanya melakukan apa yang layak dilakukan oleh seorang hamba. Maka sebagai seorang hamba, saya bersyukur dan berterima kasih bahwa meskipun dalam segala kelemahan-kelemahan badani, tapi Tuhan masih memberikan kekuatan, semangat bagi saya untuk tetap optimis menjalani hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada saya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam kehidupan kita masing-masing kita tetap menaruh pengharapan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan yang terbaik bagi kita. Tentu kesembuhan yang terbaik yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah yang tentu sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Maka mari kita selalu semakin percaya kepada Tuhan, jangan pernah bimbang dan ragu, karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.